men-screenshot sumber traffic yang ada di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Wajar Alfa. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan memberikan pengetahuan bagi teman-teman yang ingin trafficnya melesat. Ya, trafficnya itu menjadi tinggi ya, dan tampilannya itu juga banyak yang menonton. Nah, untuk memiliki traffic yang tinggi teman-teman pastinya juga harus mengerti dari mana sumber traffic yang teman-teman hasilkan. Nah, di sini saya akan mengulasnya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman mohon support channel Wajar Alfa ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi apabila update video terbaru. Dan jangan lupa juga teman-teman silakan mampir di blog saya Wajar Alfa. Di sini juga saya memberikan pengetahuan-pengetahuan dan seputar pengalaman-pengalaman saya di dunia internet maupun di pengetahuan-pengetahuan umum. Di blog ini saya tulis menurut pengetahuan saya dan menurut referensi-referensi yang pernah saya baca. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, langsung masuk di pembahasan ya teman-teman. Di sini saya sudah men-screenshot sumber traffic yang ada di YouTube. Nanti di sini saya jelaskan satu persatu. Nah, di YouTube itu ada beberapa sumber traffic yang dihasilkan. Jadi sumber traffic ini adalah dari mana datangnya para penonton di channel teman-teman. Jadi di sini ada kurang lebih 11 item, mulai dari penelusuran YouTube, eksternal, langsung atau tidak diketahui, sampai dengan playlist. Nanti akan saya jelaskan satu persatu teman-teman. Nah, untuk melihat ini teman-teman harus masuk di dashboard YouTube, kemudian di bagian analitik. Silakan teman-teman klik di sumber traffic ya. Nanti akan muncul di sini, dan di sini juga ada jumlah penayangan, kemudian rasio klik tayang sampai dengan waktu tonton atau jam. Nah, untuk mempermudahnya, saya sudah merangkumnya penjelasan-penjelasan dari beberapa item ini di catatan sebagai berikut ini. Pertama adalah penelusuran YouTube, teman-teman. Di sini penelusuran YouTube itu diartikan bahwa penelusuran yang digunakan penonton di YouTube untuk menemukan konten Anda. Jadi, misalkan teman-teman itu sumber trafficnya itu banyaknya dari penelusuran YouTube, itu artinya bahwa penonton yang menonton channel teman-teman atau video teman-teman itu dihasilkan dari penelusuran di search YouTube seperti ini. Jadi misalkan cara memasak. Ketika teman-teman mengetikkan seperti ini, penonton mengetikkan seperti ini, dan kemudian channel teman-teman itu ada di bagian atas misalkan seperti ini adalah contoh dari penelusuran YouTube. Jadi seperti itu. Nah, kemudian lanjut ada eksternal. Eksternal ini adalah traffic dari situs web dan aplikasi yang menyematkan video atau tertaut ke video Anda di YouTube. Jadi untuk yang sumber traffic kedua ini adalah eksternal. Contohnya seperti ini teman-teman. Apabila teman-teman itu mentautkan video atau emblem video di website teman-teman atau blog teman-teman seperti ini, seperti saya emblemkan di sini. Di sini saya membahas tentang panduan Google Classroom ya. Kemudian saya telah membuatnya di YouTube. Kemudian saya sematkan di website saya di sini teman-teman. Contohnya. Nah, di sini teman-teman.
tutorial cara menggunakan panduan tutorial Google Classroom. Nah, ketika penonton mengeklik video yang ada di dalam website ini, maka secara tidak langsung akan memunculkan jenis traffic yang eksternal ini teman-teman. Jadi traffic dari situs web dan aplikasi yang menyematkan video. Baik itu aplikasi yang ada di Google Play Store, kemudian di website, itu termasuk di sumber eksternal. Kemudian untuk selanjutnya, traffic langsung atau tidak diketahui. Di sini diartikan bahwa traffic dari entry URL langsung, bookmark, dan aplikasi tidak dikenal. Jadi untuk traffic yang ini, sumber traffic yang ini itu adalah ketika teman-teman itu ada seorang penonton YouTube, dia mengetikkan URL teman-teman yang sudah dia miliki, diketik di Google Search, kemudian langsung dimasukkan misalnya YouTube, misalnya seperti ini ya. Nah, query cara memasak misalkan seperti ini. Nah, ketika URL-nya itu dimasukkan, kemudian muncul langsung video, nah itu adalah sumber traffic yang dihasilkan dari langsung atau tidak diketahui. Atau juga bisa dihasilkan dari bookmark. Ketika penonton itu sangat suka dengan video atau channel teman-teman, mereka memberikan atau membuat bookmark yang apabila mereka ingin kembali itu tinggal mengklik lagi. Biasanya bookmark itu akan muncul untuk di Google Chrome itu di sini teman-teman, show bookmark bar. Nah, nanti di sini itu para penonton itu akan menyimpannya di bookmarknya, misalnya seperti ini. Nah, ketika penonton itu mengeklik bookmarknya, maka yang dihasilkan adalah traffic langsung atau tidak diketahui. Langsung lanjut ke sumber selanjutnya, yaitu fitur jelajah. Artinya fitur jelajah ini adalah traffic dari halaman beranda atau layar utama, feed subscription, dan fitur akses lainnya. Di sini traffic yang dihasilkan adalah dari beranda atau layar utama. Misalnya ketika penonton itu melihat sebuah channel atau channel teman-teman, kemudian mereka langsung melihat video-videonya, kemudian langsung ditonton, maka fitur atau sumber traffic tersebut muncul dengan nama fitur jelajah. Jadi seperti itu. Kemudian langsung ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya, sumber traffic selanjutnya yaitu fitur YouTube lainnya. Nah, artinya bahwa traffic dari dalam YouTube yang tidak termasuk dalam kategori lainnya, seperti penayangan dari promosi, partner, atau dashboard. Jadi kalau ini contohnya seperti dari promosi partner teman-teman, maka traffic tersebut akan muncul di fitur YouTube lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu rekomendasi video. Rekomendasi video itu artinya penayangan dari saran yang muncul bersamaan atau setelah video lain. Saya contohkan langsung ya teman-teman. Ketika saya melihat atau penonton itu melihat sebuah video, misalkan saya contohkan ini video saya. Nah, ketika itu penonton akan melihat beberapa video lainnya di halaman di bagian sidebar bagian kanan. Di sini up next. Nah, di sini ya ada channel milik Christina Lee di sini. Ini ada
up next-nya autoplay, maka di sini adalah termasuk dari jika penonton itu mengklik dan menonton video Christina Lee ini, maka traffic tersebut dihitung menurut sumber traffic rekomendasi video. Dan ini semua seperti ini, selain yang saya miliki ini, misalnya ini, kemudian juga ini ketika diklik maka mereka akan mendapatkan sumber traffic dari rekomendasi video. Nah, bagaimana cara mendapatkan sumber traffic tersebut? Saya akan memberikan pembahasannya di video selanjutnya. Untuk kali ini saya hanya memberikan pengetahuan seputar sumber trafficnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah halaman channel. Halaman channel di sini adalah traffic dari halaman channel YouTube Anda, halaman channel YouTube lainnya, atau halaman channel topik. Nah, untuk halaman channel itu ya seperti ini teman-teman. Nah, seperti milik saya ini, ketika teman-teman itu menge-share, kemudian yang di-share itu adalah channelnya, kemudian orang atau penonton itu mengklik beberapa video atau salah satu video, maka traffic yang muncul itu adalah halaman channel. Lanjut, untuk sumber traffic selanjutnya yaitu halaman playlist. Nah, halaman playlist ini adalah daftar traffic yang berasal dari playlist yang teman-teman buat. Nah, makanya ketika membuat video, ketika membuat konten, teman-teman itu akan diberikan opsi untuk memasukkan ke dalam playlist. Nah, dari halaman playlist tersebut nanti ketika orang penonton melihat salah satu YouTube, kemudian di halaman playlist ada yang mereka tertarik, kemudian mereka menonton juga, maka traffic yang dihasilkan tersebut adalah dari halaman playlist. Oke, next selanjutnya adalah kartu video dan anotasi. Mungkin ini sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Ketika teman-teman itu mengupload, kemudian setelah selesai mengupload, maka ada halaman yang khusus untuk membuat kartu video dan anotasi. Di sini teman-teman itu bebas memberikan atau menonjolkan, bagaimana teman-teman itu menonjolkan salah satu video yang mungkin saja ada relevansi atau keterkaitan dengan video teman-teman yang teman-teman upload. Maka di situ adalah teman-teman bisa menyematkan kartu video dan anotasi. Nah, ketika penonton itu mengeklik anotasi atau kartu video tersebut, maka traffic yang dihasilkan adalah traffic dari kartu video dan anotasi. Itu kenapa pentingnya kita membuat kartu video dan anotasi. Kemudian langsung lanjut ke traffic selanjutnya, itu ada layar akhir teman-teman. Layar akhir ini adalah traffic dari layar akhir buatan kreator video atau iklan video lainnya. Nah, untuk layar akhir itu biasanya juga termasuk di dalam saat upload. Itu ketika upload maka diminta untuk ada opsi untuk memberikan layar akhir. Dan layar akhir ini muncul ketika 15 detik sebelum video itu selesai, maka layar akhir tersebut akan muncul. Ketika penonton itu tertarik mengeklik atau menonton layar akhir, maka sumber traffic yang dihasilkan adalah termasuk kepada layar akhir. Jadi layar akhir itu yang muncul di akhir-akhir video teman-teman. Nah, itu kenapa salah satu usaha atau upaya agar traffic itu dapat meningkat adalah menggunakan layar akhir. Dan jangan sampai teman-teman upload tidak memberikan layar akhir, karena traffic layar akhir itu juga termasuk hitungan sumber traffic. Untuk selanjutnya, sumber traffic selanjutnya yaitu playlist. Nah, playlist di sini artinya bahwa traffic dari playlist yang menyertakan video Anda bisa berupa playlist Anda sendiri atau playlist pengguna lain. Nah, ketika biasanya playlist ini biasanya berlaku di YouTuber musik. Ketika
penonton itu sangat suka dengan sebuah musik, maka mereka membuat playlist di akunnya tersebut untuk mudah didengarkan dan untuk mudah untuk memutar ulangnya. Kemudian mereka langsung membuat playlist, beberapa playlist lagu, dan ketika mereka memainkannya maka mereka tidak usah, penonton itu tidak usah lagi mencari lagu-lagu tersebut. Nah, itu kenapa sumber traffic tersebut disebut dengan playlist. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itulah ya 11 sumber traffic yang bisa teman-teman dapatkan, dan bagaimana cara mendapatkannya nanti saya berikan video tersendiri masing-masing insya Allah. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengeklik subscribe ya, untuk mendukung channel ini supaya channel ini dapat berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Dan apabila ada pertanyaan teman-teman atau mungkin yang belum difahami, silakan teman-teman untuk berkomentar, memberikan komentar di halaman komentar, atau teman-teman bisa mengunjungi blog saya, karena ini akan saya upload juga di blog saya. Barangkali teman-teman lupa atau ingin tahu lebih dalam tentang sumber-sumber traffic ini. Dan mungkin saya cukupkan sekian ya. Dan sekali lagi saya mohon untuk sudinya teman-teman itu mengeklik subscribe untuk mendukung channel ini supaya channel ini dapat berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.